السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله terakhir tentang torekot sufiyah mengawali bid'ah mereka dengan slogan yang buruk apa yang baik? Slogan yang baik. Pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Panutan kami adalah Rasul dan para sahabat. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan begitu seterusnya. Ucapan-ucapan tokoh mereka dibawakan oleh beliau kemarin, Abu Sulaiman Ad-Darani, Abdul Hamid Al-Hubli, Al-Junaid, dan lain-lain, mengucapkan kalimat yang hampir sama, intinya sama, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman kami. Tapi di sini yang menjadi penyebab apa? Tidak tafsil, tidak rinci, tidak dirinci satu persatu. Sedikitnya ilmu tentunya, li bu'dihim 'anil ilmi, karena mereka jauh dari ilmu. Fa in kana dzalika sahihan anhum, walaupun awal mula mereka ini berada dalam kebenaran secara slogan, tetapi pada kenyataannya akhirnya menyimpang. Ya. Kemudian mau tidak mau para ulama Ahlus Sunnah menerangkan kesalahan mereka satu persatu. Di sini yang menjadi masalah. Wa ma zalal ulama'u yubayyinu kullu wahidin minhum ghalata sahibihi. Para ulama Ahlus Sunnah satu sama lain saling mengingatkan. Kan sifat Ahlus Sunnah, sifat kaum muslimin yang benar seperti itu, ya. Kalbunya yashuddu ba'duhum ba'dha. Kaum muslimin satu sama lain itu seperti bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Ketika baru ada tiang sebelah sini, ya, belum begitu kokoh, masih bisa goyang. Tapi nyambung dengan tiang sebelah sini tambah kuat, nyambung lagi dengan sebelah sini tambah kuat. Bangunan kan begitu, sifat bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Apa yang dimaksud saling menguatkan? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati, bukan justru mendiamkan. Banyak saudara-saudara kita yang salah paham. Kita kan satu tubuh nih, seperti satu bangunan. Jangan saling menyalahkan. Nah, justru kebalik. Ya. Justru yang salah harus diluruskan.
Kalau yang salah didiamkan, salah didiamkan. Mestinya ini yang besar di bawah, ini yang besar di atas. Salah kan? Ya udahlah. Daripada rame, daripada ribut, udah biarin aja. Tambah lagi, yang lebih besar lagi, lebih berat lagi di atasnya. Makin parah lagi. Ya udahlah, daripada ribut, daripada rame, udah biarin aja. Terus lama-lama ambruk, hancur, dan itu yang terjadi pada diri kaum muslimin. Pertama muncul bid'ah, udah biarin aja. Muncul lagi, udah biarin aja. Daripada rame, daripada bentrok, daripada pecah hati, udah biarin aja masing-masing. Nah, akhirnya rusak sebagaimana hari ini. Hari ini betul-betul rusak serusak-rusak. Sunnah Nabi itu menjadi aneh. Bayangkan mereka tahu ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan muslim kita hampir semuanya berjenggot. Itu ulama-ulama muslim kita hampir semuanya berjenggot. Ya. Tapi bisa-bisanya mereka menuduh yang berjenggot itu teroris misalnya, aliran sesat misalnya, Wahabi ini itu. Padahal tokoh mereka sendiri berjenggot. Ya. Hasyim Asy'ari berjenggot. Berjenggot. Ya. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, hampir semuanya berjenggot. Bisa-bisanya hari ini menuduh yang berjenggot itu buruk, ekstrim, menyimpang, mau benar sendiri, Wahabi, teroris, gitu. Karena apa? Yaitu tadi, tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Suka-suka mereka saja. Ini kerusakan yang terjadi. Ya disinilah, nggak usah jauh-jauh. Masyarakat Betawi, antum tahu kan? Orang-orang Betawi dulu pakaiannya isbal apa tidak? Iya, tidak isbal, cingkrang, tidak nyengser. Lalu bagaimana hari ini anak-anak ngaji yang celananya cingkrang dibilang teroris, aliran sesat, aneh. Padahal engkong-engkong kita dulu di sini rata-rata tidak isbal. Pakaian Betawi seperti itu. Dan hampir di daerah-daerah ya. Terutama pakaian-pakaian adat gitu. Ada pencak silat segala macam. Ya. Ghalata sahibihi, walaupun saudaranya, sesama ulama, sesama ahlu sunnah, tapi salah, diterangkan, dijelaskan, diluruskan, qasdan libayanil haq, dengan maksud menerangkan kebenaran, la li izhari aibil ghalib, bukan dengan maksud menyebarkan aib, tidak. Maka kemarin kita bahas bagaimana anak menjarah ayahnya, ayah menjarah anaknya. Termasuk siapa kemarin? Ali bin Madini. Ketika ditanya bagaimana periwayatan ayahnya, awalnya beliau menjawab, tanyakan kepada yang lain. Mungkin nggak enak, nggak tega ya. Tanyakan kepada yang lain. Mereka mengatakan, enggak, kami ingin dengar dari engkau. Bagaimana menurut engkau periwayatan hadis dari ayahmu? Dengan jujur beliau menjawab, jangan terima. Jangan terima periwayatan hadis dari ayah. Ayahnya sendiri dijarah. Demi apa? Demi mempertahankan, demi memilah, demi memisahkan mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan. Hari ini boro-boro anak dengan ayah, ayah dengan anak, ya kan? Satu organisasi, satu kelompok, satu partai
tidak berani menyalahkan walaupun jelas-jelas salah. Ya. Sebaliknya, kalau beda partai berani, gitu ya, beda kelompok berani, bahkan nyari-nyari kesalahan, karena memang tujuannya itu liidhari aibil ghalib, tujuannya menyebarkan aib, ada sesuatu. Adapun ulama-ulama kita Ahlus Sunnah tidak ada, mereka bersih insya Allah dari niat itu. Niatnya betul-betul untuk menjaga jangan sampai sabda Nabi bercampur dengan ucapan manusia biasa. Ya. Wala i'tibara biqauli jahilin. Jangan tertipu dengan ucapan orang yang jahil. Ucapan orang yang jahil ini jangan dijadikan pegangan, pelajaran. Apa? Kaifa yuraddu ala fulan. Bagaimana Anda menolak ucapan fulan, menyalahkan fulan, menyesatkan fulan, padahal beliau zahid, beliau orang yang zuhud, mutabarrak, mengandung berkah, berilmu, saleh, puasa Daud, tidak pernah tertinggal qiyamul lail. Ini bukan hujjah. Emang kalau tidak pernah tertinggal qiyamul lail enggak mungkin salah? Emang kalau sudah puasa Daud enggak mungkin salah? Emang kalau dermawan selalu salat berjamaah enggak mungkin salah? Ya, Ibnu Umar kurang apa? Ya, Ibnu Umar semenjak Nabi mengatakan ni'mar rajul, Ibnu Umar, sebaik-baik lelaki adalah Ibnu Umar. Kalau dia sholat malam, kalau dia menjaga sholat malam, itu sebaik-baik lelaki. Semenjak mendengar ucapan Nabi ini, Ibnu Umar belum pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi dalam masalah mandi junub salah. Dalam masalah wanita mandi junub keliru beliau. Tidak benar mengatakan seluruh rambut wanita harus basah semua. Dan langsung dibantah oleh Aisyah. Aisyah lebih tahu dalam hal ini daripada Ibnu Umar. Gitu ya. Sebaliknya Aisyah yang merupakan istri Nabi, sangat dekat dengan Nabi, wanita yang sangat cerdas dan seterusnya, salah dan keliru dalam masalah sutroh salat. Sutroh salat. Ya. Ibnu Mas'ud yang merupakan ulama umat ini, turjumanul Quran, sampai dikatakan habrul ummah, habernya umat ini. Haber itu kan istilah untuk Yahudi ya, Bani Israel. Nah, habernya umat yang artinya yang berilmu, yang paling berilmu di kalangan Bani Israel itu haber. Nah, untuk umat ini haber ummah beliau. Tetapi keliru dan salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab. Dan seterusnya banyak sekali. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas salah secara bersamaan. Sama-sama salah dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suami. Salahnya bisa bareng. Ya. Coba antum misalnya mendengar Syekh bin Baz berpendapat begini, pendapatnya itu sama dengan Syekh Albani, tanpa kompromi ya. Insya Allah antum, saya, kita tenang. Boleh berdua, masuk salah sih. Sekali Syekh bin Baz, sekali Syekh Albani berpendapat tentang sebuah perkara,
dan pendapatnya sama. Tentram kita, tenang kita. Ya, seolah pasti benar. Ini bukan Syekh bin Baz lagi, bukan Syekh Albani lagi. Entah berapa ratus, berapa ribu lebih baik, lebih berilmu daripada Syekh bin Baz, Syekh Albani. Yaitu siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dua-duanya salah yang sama dalam masalah idahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami sekaligus dia hamil. Pernah dengar pendapat beliau berdua dan pendapatnya salah. Dan pendapat itu secara ra'yu bagus sekali. Apa? Ambil yang paling lama. Wanita ditinggal mati suami, idahnya berapa? 4 bulan 10 hari kan? Arba'ata asyurin wa asyar. Wanita hamil kalau dicerai suami, idahnya berapa? Sampai anaknya lahir. Nah, bagaimana ini? Beliau berdua, dan ini dipuji oleh Ibnu Katsir secara ra'yu ya. Idahnya bagaimana? Ambil yang paling panjang. Misal ketika dia hamil 1 bulan, berarti lahirkan masih 8 bulan lagi. Suaminya meninggal. Maka berapa? Iya, sampai anaknya lahir berarti 8 bulan lagi. Gitu. Yang paling panjang, jangan 4 bulan 10 hari. Kan idah itu untuk kehati-hatian lebih panjang lebih bagus kan? Sebaliknya, suaminya meninggal. Di wanita hamil ini, suaminya meninggal. 2 hari setelah suaminya meninggal, dia melahirkan. Maka idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Yang panjang, jangan yang sedikit. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pendapatnya sama. Tanpa kompromi ya, tanpa musyawarah. Mereka ulama masing-masing punya ilmu, tentu punya kemerdekaan berpendapat sendiri-sendiri. Karena memang secara dalil tidak ada. Maksudnya mereka berdua mungkin belum tahu. Belum tahulah, kalau udah tahu nggak mungkin menyelisih dalil. Kenapa dua-duanya dikatakan salah oleh Ibnu Katsir? Karena menyelisih dalil. Siapa? Subai'ah al-Aslamiyah. Seorang wanita ini hamil. Dan ketika dia hamil itu suaminya meninggal. Nah, beberapa hari, seminggu kira-kira setelah suaminya itu meninggal, dia melahirkan. Begitu melahirkan, beberapa hari, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya, dia keluar rumah, dia berdandan ya, dia menunjukkan bahwa melanggar larangan-larangan iddah. Nah, abangnya sempat marah, engkau masih dalam masa iddah. Kata Subai'ah, tidak, yang aku tahu tidak. Nah, akhirnya melapor kepada Nabi SAW. Nabi membenarkan Subai'ah. Jelas ini dalil yang sahih, sharih, bahwa iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan, tidak peduli kapan suaminya meninggal. Nah, ini sebuah contoh bagaimana sekelas Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas salah bersamaan, salah bareng-bareng. Ya, apalagi yang jauh lebih bawah dari beliau. Maka 10 ulama bersepakat dan ternyata salah.
Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. 50, 100, bahkan 1000 ulama sepakat tentang sebuah permasalahan dan ternyata kesepakatan itu salah. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Siapapun bisa salah berupa apapun. Nah, ini yang harus digigit dengan gigi geraham. Dengan demikian kita tidak taklidul a'ma, taklid buta. Li'annal inqiyada innama yakunu ila ma ja'at bihi asy-syari'ah. Karena tunduk, patuh, sami'na wa ata'na itu hanya terhadap dalil, terhadap syariat. La ilal ashas, bukan kepada orang. Maka berapa kali Imam Ahmad tidak sependapat dengan Imam Syafi'i gurunya. Berapa kali Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik gurunya, dan seterusnya. Dan ini dimulai dari para sahabat. Ya. Bahkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kalau memang tidak ada wahyu dari langit, beliau boleh dikritik. Kalau bukan wahyu ya, yaitu ketika beliau memerintahkan untuk membuat perkemahan di satu tempat. Ini menjelang perang Badar atau Uhud ya. Nah, ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, apakah ini wahyu dari langit dari Allah yang kita harus sami'na wa ata'na atau bukan? Atau pandangan Anda?" Dijawab oleh Nabi dengan jujur, "Ini pendapatku, bukan wahyu dari langit." Nah, lalu sahabat ini mengatakan, "Alangkah baiknya kita pindah ke sana, karena di sana dekat dengan sumber air." Beliau terima. Ya. Dan ini terulang lagi dengan Mughis dan Barirah. Insyaallah antum masih ingat Mughis dan Barirah ya. Di mana Barirah sudah tidak mau lagi kembali kepada Mughis. Mughis dan Barirah ini tadinya suami istri. Dua-duanya budak. Kemudian Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, dibeli oleh Aisyah secara cicilan ya, istilah sekarang kredit. Kemudian dibebaskan, merdeka. Nah, kita tahu dalam hukum syar'i, seorang wanita yang akhirnya merdeka, suaminya masih budak, maka wanita ini boleh memilih apakah mau meneruskan berumah tangga dengan suaminya yang masih budak itu atau pisah. Kebetulan Barirah ingin pisah. Sementara Mughis begitu sedihnya ditinggal oleh Barirah. Maka kemana Barirah pergi diikuti oleh Mughis dengan menangis. Nabi dan Abbas menyaksikan pemandangan ini enggak tega, kasihan kepada Mughis. Lalu Nabi menyarankan kepada Barirah, alangkah baiknya kalau engkau kembali saja kepada Mughis. Barirah cerdas. Barirah bertanya, "Ya Rasul, apakah ini perintah Allah dari langit yang tentu harus aku taati karena engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, atau sekedar pendapat?" Nah, dikatakan di situ syafaat. Apa sekedar syafaat? Syafaat itu kan usulan. Nah, Nabi menjawab dengan jujur, ini sekedar syafaat usulan. Maka ditolak oleh Barirah. Ya. Itu sekelas Nabi SAW. Kalau memang bukan wahyu, boleh dibantah. Ya. Maksud wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha adalah yang mengandung hukum syar'i. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini mubah dan seterusnya.
Adapun urusan pribadi masing-masing, ya tentu itu ijtihad beliau. Ya. Nah, lebih baik kamu nikah sama ini. Gitu. Ya boleh ditaati, boleh tidak. Beda kalau Nabi mengatakan jangan menjandarkan tangan kiri ke belakang. Satu, ya ini harus ditaati. Karena ini hukum syar'i. Tapi sekedar lebih baik engkau nikah dengan Usama. Muawiyah jangan, Abu Jaham jangan. Seandainya wanita ini mengatakan, maaf ya Rasul, aku mau sama Muawiyah saja, ya tentu Nabi tidak bisa maksa. Dan dia tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sekedar usulan, syafaat. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ. Ada seseorang yang merupakan wali Allah, kekasih Allah. Masih ingat wali Allah itu yang bagaimana? Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu yang bagaimana? Yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah. Maka wali-wali Allah ada banyak, apa ada 9? Oh, ada banyak sekali. Ribuan, mungkin jutaan di negeri kita ini. Beriman, tidak syirik, bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Jutaan wali-wali Allah. Ya. Wa ahlil jannah, dan dia ahlul jannah. Dia insya Allah akan masuk surga. Allah tahu ya. Walahu ghalatatun, tapi dalam beberapa hal salah. Dalam masalah wudu ada salahnya. Dalam masalah tayamum ada beberapa yang salah. Dalam masalah baca Al-Quran ada yang salah. Tapi dia wali Allah, calon penghuni surga. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Yang tidak pernah salah hanya Rasulullah SAW. Ya. Fala tamna'u manzilatuhu bayana zilalihi. Maka kedudukan dia yang tinggi itu, wali Allah, kekasih Allah, orang bertakwa, zahid, orang yang zuhud, dermawan dan seterusnya, tidak menghalangi orang lain untuk menjelaskan kesalahannya. Jangan mentang-mentang zuhud, mentang-mentang dermawan, mentang-mentang ulama, mentang-mentang wali Allah, lalu tidak boleh dikritik. Ini sebuah kekeliruan. Maka ketika Ibnu Mas'ud mengharamkan para lelaki muslim menikahi wanita-wanita ahlul kitab, padahal boleh, dan beliau dengan ra'yu beliau, wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Apa ada wanita yang meyakini Tuhan ada 3, Nabi Isa anak Tuhan, kok tidak musyrik? Betul nggak? Betul, betul sekali, sangat betul sekali. Secara sifat memang wanita itu musyrik. Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Tuhan ada 3, ya jelas musyrik. Ya kalau musyrik nggak boleh dinikahi. Nah, itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ya. Dan ini keliru tentunya, karena kan boleh. Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Sembelihan ahli kitab boleh kalian makan, wanita-wanita ahlul kitab boleh kalian nikahi. Kan jelas sekali. Nah, lalu bagaimana dengan ayat tadi? Dijawab bahwa orang kafir dibagi
Orang kafir dibagi dua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua. Yang pertama golongan ahlul kitab. Ahlul kitab ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Yahudi dan Nasrani. Satu lagi musyrik. Orang kafir itu satu ahlul kitab, dua musyrik. Samakah? Sama dalam masalah wala dan bara. Sama dalam masalah mereka kekal di neraka. Musyrik kekal di neraka, ahlul kitab kekal di neraka. Sama-sama tidak boleh kita jadikan pemimpin. Dan seterusnya sama semua kecuali dua. Jadi antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrik kalau sekarang contohnya siapa? Kalau dulu kan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kafir Quraisy, ya. Kalau sekarang Buddha, Hindu, Konghucu dan yang sejenisnya. Ahlul kitab sama. Dulu di zaman Nabi ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Sekarang sama, Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Apa perbedaannya? Persamanya tadi ya, sama-sama kekal di neraka, sama-sama bukan muslim, sama-sama tidak boleh kita doakan kebaikan kalau sudah mati, sama-sama tidak boleh kita jadikan pemimpin dan seterusnya. Sama-sama tidak boleh kita kasih salam duluan, assalamualaikum, ya, jawab boleh, duluan tidak boleh. Sama. Bedanya apa? Dua. Apa? Sembelihan dan nikah. Jika orang Buddha atau Hindu atau Konghucu menyembelih ayam, lalu kita dikasih dagingnya, terima apa tolak? Tolak, haram. Gitu. Adapun yang menyembelih itu adalah Yahudi atau Nasrani, maka halal. Allah yang menghalalkan. Ta'abuhum hillul lakum. Ya. Begitu juga wanita-wanitanya. Ada wanita cantik Hindu atau Buddha atau Konghucu, boleh kita nikahi? Tidak boleh. Adapun Yahudi dan Nasrani, boleh. Boleh. Ya, cuma dua itu. Selebihnya sama. Sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka, sama-sama tidak boleh kita beri salam duluan dan seterusnya. Nah, ketika Ibnu Mas'ud mengucapkan kalimat yang salah tadi, bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab karena ahlul kitab itu musyrik, sama saja, Ibnu Abbas mengucapkan zillatul alim, ketergelinciran seorang alim. Tergelincir, kalimatnya sopan, kalimatnya bagus, tidak ada cacian makian, tergelincir, ya. Wa'lam anna man nadhara ila ta'zimi syahsin. Ketahuilah, orang yang melihat kepada kebesaran seseorang, individu, kebesaran Imam Syafi'i, kebesaran Imam Bukhari, kebesaran Syekh Albani, Syekh bin Baz, ya. Bahkan kadang guru kita, murid kan biasanya takzim dengan guru, ya, merasa membesarkan gurunya, dan itu kan fitrah, ya, dan itu adalah fitrah. Walam yandur bid-dalil, tapi dia tidak melihat dalil. Ini bahayanya di sini. Yang dilihat ya seperti rata-rata firqah dolal seperti itu. Guru kami, syekh kami, pemuka kami, pelopor kami, gitu. Tidak melihat dalil. Ini berbeda dengan
Ahlus Sunnah. Ini berbeda dengan Salafi. Berapa kali murid-murid Syekh Albani mengungkapkan kesalahan-kesalahan Syekh Albani, kesalahan-kesalahan Syekh bin Baz. Ini hal yang biasa. Suasana seperti ini tidak ada di Asy'ariyah, tidak ada di Maturidiyah, tidak ada di Jahmiyah, Jabariyah, enggak ada. Hanya ada di Ahlus Sunnah. Kalau ada, misalnya ya kita lihat sajalah Hizbut Tahrir tadinya apa? Tadinya kan Ikhwanul Muslimin. Gitu kan. Karena Ikhwanul Muslimin akhirnya membolehkan bikin partai, dan itu terjadi di Aljazair, di Indonesia, dan seterusnya, antum tahu di Mesir. Nah, ada sekelompok dari Ikhwanul Muslimin nggak setuju kalau membikin partai. Maka muncul firqah baru. Ciri khas firqah begitu. Kalau beda dengan gurunya, beda dengan tokohnya, silahkan bikin firqah baru. Gitu. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Murid beda dengan gurunya, nggak ada firqah baru, nggak ada sempalan, nggak ada ini itu. Yang ada bahwa guru kami tidak maksum. Dalam hal ini beliau salah. Begitu. Nah, ini karena Hizbut Tahrir tidak setuju bikin partai, maka keluar dari Ikhwanul Muslimin, bikin yang baru, Hizbut Tahrir, ya, masuk di Indonesia, ya. Termasuk di kita ada JI, JAT, JAD, dan seterusnya. Itu kan sempalan lagi. Beda, bikin firqah baru. Beda, bikin kelompok baru. Ciri khas mereka seperti itu. Dan saling menyalahkan. Dan pertentangan sesama mereka lebih dahsyat daripada terhadap kita. Bahkan saling mengkafirkan. Sama-sama Khawarij, kan Khawarij semua itu. Sampai yang mendunia, yang hampir-hampir menguasai dua negara, ya, Irak dan Syria waktu itu, ISIS. Semuanya sama. Intinya Khawarij mengkafirkan, terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sefaham dengan mereka. Mengkafirkan para pemimpin, mengkafirkan negara-negara Islam. Mesir negara kafir, Indonesia negara kafir, Saudi negara kafir. Ini Khawarij. Ya, negara Islam cuma dia doang. ISIS itu. Di luar ISIS negara kafir semua. Walaupun berkumandang suara adzan di mana-mana. Walaupun syiar-syiar Islam ada di negeri itu, ya seperti negeri kita ini. Syiar Islam luar biasa. Masih ingat? Syiar Islam terbesar apa? Syiar Islam terbesar apa? Azan. Azan ini syiar Islam terbesar. Ketika di satu negeri kok azan berkumandang, tidak ada yang melarang, maka wajib kita katakan negeri itu negeri Islam. Dengan berbagai kekurangannya tentunya. Sama dengan kita kaum muslimin, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Apakah ketika sesuatu tidak sempurna itu kemudian menjadi batal? Kan tidak. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Sama-sama negara Islam. Saudi barangkali sempurna, ya. Ada rajam, ada qisas, ada potong tangan, hudud ditegakkan. Di Qatar agak berkurang misalnya.
Di Syam agak berkurang, di Indonesia apalagi agak berkurang. Adapun sama-sama negara Islam, iya. Karena pemimpinnya, presidennya, rajanya, perdana menterinya Muslim, mayoritas rakyatnya Muslim. Gitu. Nah, jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Beda dengan gurunya, lalu bikin kelompok sendiri. Kan terjadi tahun 99, ya kan? Masih ingat Laskar Jihad? Nah, ini tanda-tanda, ya. Malah ketika tokohnya ini ikut zikir berjamaah di Istiqlal waktu itu 2000 berapa, langsung di tahdzir, bikin kelompok sendiri, ya, baru gitu. Nah, ciri-ciri firqah seperti itu. Maka jangan sampai penyakit itu melanda kita Ahlus Sunnah Salafi. Maka perbedaan itu biasa, ucapkan saja, dalam hal ini beliau salah, dalam hal ini beliau keliru, ya. Persis seperti ucapan Ibnu Abbas terhadap kesalahan Ibnu Mas'ud, zillatul alim, ketergelinciran seorang alim, tergelincir, ya. Kana kaman yanduru ila ma jara ala yadil masih. Orang yang selalu melihat seseorang tapi tidak melihat dalil, itu seperti kelompok yang mengkultuskan Al-Masih. Siapa Al-Masih? Siapa Al-Masih? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, dikultuskan beliau. Lahir tanpa ayah, kemudian bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun, tabib manapun, bisa mengetahui apa yang ada di rumah orang-orang masing-masing tanpa melihat, dan seterusnya. Nah, melihat itunya, mukjizatnya, kehebatannya, bahwa beliau dapat mukjizat, betul, tapi tidak melihat dalil. Seandainya mereka melihat dalil, mereka akan sadar bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tidak punya sifat ketuhanan, dan seterusnya. Kalau mereka mau melihat dalil. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.